Akan tetapi, ya kalau begini nanti akhirnya khalifah setelah saya khutbahnya di dalam bumi dong. Ya, makin ke bawah, makin ke bawah. Naam, kita hormat, kita respect, kita adab, tapi sunnahnya Nabi Muhammad ayo kita kembalikan lagi. Tetap naik ke anak tangga yang paling tinggi. Diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab menggabungkan antara adab dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha adabnya mereka. Waktu meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar saat dikubur, dia udah pesan, minta dikubur tuh jangan kepalanya sejajar dengan kepalanya Nabi Muhammad. Akan tetapi minta tuh dia agak ke bawah dikit sehingga dia posisinya di pinggangnya Rasulullah. Di pinggangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saat berjejer itu Sayyidina Abu Bakar di belakangnya Rasulullah cuma agak ke bawah. Kepalanya sejajar dengan pinggangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bagian belakangnya Nabi Muhammad. Kemudian waktu Sayyidina Umar saat beliau dimakamkan dikubur, beliau juga ada pesan minta di bawahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikubur di belakangnya Sayyidina Abu Bakar, di belakangnya Rasulullah, di belakang Sayyidina Abu Bakar juga gak sejajar dengan Rasulullah dan gak berani sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu di bagian pundaknya, sejajar kepalanya dengan pundaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Seperti kita lihat kalau muwajah saat ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lihat adabnya para sahabat, akhlaknya mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu hadir pemakaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu yang hadir juga semua sahabat hadir, di antaranya Abdullah bin Abbas hadir di situ. Tahu-tahu saat dia lagi berdiri hadir jenazah, di belakangnya tahu-tahu ada orang di belakangnya meletakkan tangannya di atas kepala Ibn Abbas. Nah, kaget, siapa ini? Nggak bisa nengok, kepalanya ketahan. Terus bilang, ya Amirul Mu'minin ya Umar bin Khattab, saya emang udah tahu. Dari dulu tuh semasa hidupnya selalu dibilang tuh Rasul kemana? Rasul lagi jalan sama Abu Bakar wa Umar. Rasul kesana bersama Abu Bakar dan Umar. Rasul di rumahnya fulan bersama Abu Bakar dan Umar. Rasul duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Rasul makan bersama, pokoknya selalu digandengin Rasulullah, Abu Bakar wa Umar. Selalu kayak begitu. Dan sekarang di kuburnya juga kayak demikian. Nengok ke atas, rupanya yang ngomong Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengakui keutamaan fadilah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum wa ardhahum. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah masuk ke satu perkebunan atau peternakan. Masuk di situ, itu di sumur atau di kolam. Nabi duduk di tepi kolam. Di bagian dalam peternakan tersebut, duduk di tepi kolam, kakinya masuk ke air. Kemudian gak lama datang Sayyidina Abu Bakar minta izin mau ketemu. Datang Sayyidina Abu Bakar, diizinkan, duduk di sebelahnya Rasulullah, ngasih salam, duduk di sebelahnya Rasulullah dan di tepi kolam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah mengizinkan, Rasul bilang, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan Abu Bakar untuk masuk dan beri kabar gembira, dia dapat surga dari Allah Ta'ala. Masuk Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah kata beliau, duduk di sebelahnya Rasulullah. Gak lama Sayyidina Umar datang minta izin. Maka Rasulullah bilang kepada yang jaga, izinkan kepada Umar untuk masuk, wa basyirhu bil jannah. Izinkan Umar untuk masuk, beri kabar gembira dengan surganya Allah Ta'ala. Masuk Sayyidina Umar, dia bersyukur kepada Allah, menyalami Rasulullah, duduk di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Terus gak lama Sayyidina Utsman bin Affan ngetok, izin mau masuk. Maka Rasul bilang, idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuh. Izinkan dia untuk masuk, beri kabar gembira, dia dapat surganya Allah Ta'ala, tapi dapat bala. Balanya apa? Nah, itu terjadi demonstrasi. Demonstrasi itu berawal di situ tuh. Nah, itu demonstrasi itu pemberontakan kepada pemimpin, nah itu berawal di situ. Itu dan ala balwa tusibuh. Itu terjadi demonstrasi yang membuat Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh dalam kejadian tersebut. Alhasil diizinkan, beri kabar gembira kepada dia, dapat surga dari Allah Ta'ala, tapi kena bala, kena ujian dari Allah Ta'ala. Bilang alhamdulillah, Allahul musta'an, saya cuma minta tolong kepada Allah Ta'ala. Terus Sayyidina Utsman masuk, nyalamin Rasulullah, kemudian mau duduk, udah habis deretan situ. Maka dia duduk di
di sisi depan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Itu perawi bilang ini takwil daripada kejadian ini adalah isyarat posisi kuburan mereka. Di kuburan tuh yang barengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Sayyidina Utsman dikuburnya dibagi sendirian di sana, di tempat dibagi tersebut. Masya Allah. Rasul SAW di masa hidupnya berkali-kali ziarah ke pemakaman Baqi. Malam nisfu Syaban, di malam-malam yang lain, Masya Allah, berziarah ke pemakaman Baqi. Berziarah juga Rasulullah ke Uhud Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tahu gak, waktu haji dan juga waktu Fatah Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah tuh kemahnya di mana? Nginepnya di mana? Nginepnya di Hajun. Apa itu Hajun? Makamnya Siti Khadijah. Komplek pemakaman Siti Khadijah, dekat kuburannya Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Alhasil, Nabi SAW tuh lihat, beliau ngajarin kita respect, ngajarin kita adab, ngajarin kita ziarah ke kuburan. Ziarah ke kuburan bagi para sahabat Rasulullah SAW. Nabi yang ngajarin kita kalau ziarah ke kuburan kasih salam, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, antum sabiqun, nahnu insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Salam atas kalian wahai penghuni pemakaman kaum mukminin. Kalian udah duluan, kita insya Allah menyusul kalian. Nabi bilangin kalian. Tahu kan kalian? Artinya tuh ada yang diajak ngomong, ada yang diajak ngomong. Bahkan tuh waktu nguburin orang-orang musyrikin di perang Badar, Rasul SAW itu berdiri di depan pemakaman mereka, itu di depan lubang mereka dikuburin, dimakamkan oleh Rasulullah. Rasulullah memperlakukan bahkan musyrikin, kafir, harbi yang memerangi Nabi Muhammad itu diperlakukan juga dikuburin, jenazahnya nggak ditinggal, dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bapak kemanusiaan sedunia. Yang paling ngerti kemanusiaan bukan Barat. Kemanusiaan versi Barat tuh lihat di Gaza, tuh dia. Kemanusiaan yang mereka banggakan, itu dia tuh, yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Itu kemanusiaan versi mereka. Pembantaian, penyembelihan, nggak cukup sampai di situ. Rumah-rumah dihancurin, anak-anak dibantai. Kemudian juga nggak cukup sampai di situ. Orang yang mau bantu nggak boleh ada bahan makanan masuk. Kehausan, jangan kasih minum. Listrik putus. Bala bantuan, yang ngebantu bukan di orang lain, nggak boleh masuk bala bantuan. Itu kemanusiaan versi musuh-musuh Allah. Sampai kapan kita tergiur dengan mereka? Kita terpukau dengan kepalsuan mereka. Bilang, oh kemanusiaan mereka, hak wanita mereka yang tahu, hak anak-anak mereka yang tahu, semuanya mau kosong. Semuanya adalah penipuan. Waliyadzubillah. Nabi Muhammad SAW, beliau yang memakamkan, mengkuburkan itu jenazah orang-orang musyrikin yang memerangi Rasulullah. Saat dikuburkan, terus Rasulullah bilang, fulan dipanggil tuh namanya satu-satu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Kalian sudah dapetin yang dijanjikan Allah, benar kan? Sebab saya sudah dapetin yang Allah Ta'ala janjikan itu benar, hak. Sayyidina Umar dan beberapa sahabat bilang, ya Rasulullah, emang dia orang dengar? Kok kita ngomong sama mayit? Emang mereka dengar? Bilang, ya Umar, mereka ngedengar lebih jelas dari kita. Mereka mendengar lebih jelas pendengarannya daripada kita. Cuma mereka nggak bisa ngejawab, sibuk, nggak diizinkan buat menjawab. Begitu kata Rasulullah SAW. Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ngajarin kita tuh, beliau waktu Isra wal Mi'raj ngelewatin kuburannya Nabi Musa, ziarah. Bilang, marartu ala Musa fi qabrih, marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya ngelewatin Nabi Musa, saya mampir, saya dapetin Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya, kata Rasulullah SAW. Ada murur, lewat. Itu kalimat murur dalam bahasa Arab bisa diartikan cuma lewat, bisa diartikan singgah, bisa diartikan transit, bisa diartikan